Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 434 berhasil membunuh. Bas paviliun merah tua itu perlahan menghilang, begitu pula sungai darah yang deras. Boneka darah itu mati dan tetap tak bergerak di sana. Segalanya akhirnya menjadi tenang. Jian Wushuang tampak pucat. Ia pergi ke mayat Deng Huo, mengambil cincin ruang milik tetua berjubah putih, dan mulai mengikatkan cincin itu pada dirinya sendiri. Butuh banyak energi dan 3 permata darah untuk membunuhnya. Kuharap cincin antar ruangnya tidak akan mengecewakanku, pikir Jian Wushuang penuh harap. Saat dia memeriksa cincin itu, banyak harta mulai muncul di depan matanya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar karena terkejut dan gembira. Hebat, dia layak menjadi ahli tingkat penentang surga, kata Jian Wushuang. Dia belum pernah melihat cincin yang sangat berharga yang menyimpan begitu banyak harta karun. Ada ratusan ribu permata mentah, banyak harta karun alam, ramuan, senjata ajaib, buku petunjuk, dan beberapa harta karun yang bahkan Jian Wushuang tidak dapat mengenalinya. Ada 2 harta yang paling membuatnya senang. Yang pertama adalah ramuan pemecah surga. Ramuan ini memiliki fungsi yang sama dengan ramuan terobosan Sein. Ramuan ini dapat meningkatkan kemungkinan seorang ahli di puncak alam Sein untuk melakukan terobosan ke alam awan. Seperti halnya para ahli di puncak alam kekosongan yang atau tingkat setengah suci, yang menginginkan ramuan penerobos suci, banyak ahli alam suci sering mendambakan ramuan pemecah surga. Sejumlah besar ahli di tahap 3 atau puncak tahap 3 akan tergila-gila pada ramuan ini. Dia menyiapkan ramuan pemecah langit. Sepertinya Deng Huo bermaksud untuk membuat terobosan. Sayang sekali dia terbunuh sebelum terobosannya, kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Ramuan pemecah surga sangat berguna baginya. Dia akan menggunakan ramuan ini untuk terobosannya. Harta karun kedua yang membuat Jian Wushuang takjub adalah sebuah token. Token itu tampak sama dengan slip transfer yang ingin digunakan Deng Huo untuk melarikan diri. Itu adalah slip transfer yang lain. Ini adalah slip transfer kedua. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Slip transfer adalah sesuatu yang langka dan berharga yang dapat menyelamatkan hidup seseorang di saat kritis. Deng Huo tidak beruntung. Sekalipun dia bertarung melawan penguasa yang kuat, dia bisa saja lolos dengan menggunakan slip transfer, tetapi dia telah bertabrakan dengan Jian Wushuang. 18 tingkat neraka yang ditampilkan Jian Wushuang dapat menekan kesadaran Deng Huo dan bahkan membatasi efek transfer slip, sehingga Deng Huo akhirnya terbunuh. Deng Huo berkata bahwa slip transfer adalah harta paling berharga yang ia dapatkan dari menjelajahi rumah gua dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakannya. Sebenarnya, ia memperoleh lebih dari 1 slip transfer, kata Jian Wushuang sambil mencibir. Dia mengerti bahwa karena itu adalah kartu truf untuk menyelamatkan hidup seseorang, tidak mengherankan jika Deng Huo berbohong dan mengatakan dia hanya memiliki 1 slip transfer. Aku baru saja menghabiskan sejumlah energi dan 3 permata darah, tetapi aku menerima banyak permata mentah dan harta yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ramuan pemecah surga dan slip transfer. Aku berhasil meraup untung besar, kata Jian Wushuang dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia benar-benar telah memperoleh banyak uang. Apa yang diperolehnya lebih dari 10 kali lipat dari apa yang digunakannya. Jian Wushuang butuh waktu cukup lama untuk menenangkan diri. Kemudian dia melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, memperhatikan para penonton yang terkejut dan ketakutan, tetapi dia mengabaikan mereka. Setelah memasukkan boneka darah kembali ke cincin interspatialnya, dia bergegas menuju Jiuse Cave Mansion. Pertarungan sengit di sekitar Jiuse Cave Mansion telah berhenti. Kedua belah pihak berdiri berhadapan di udara, menunggu dengan tenang. Mereka semua menunggu untuk mengetahui hasilnya. Sosok seseorang meluncur melewati area itu dan muncul di depan mereka. Sosok itu adalah Jian Wushuang, pendekar pedang. Raja Tulang, Sue Yang, binatang buas, dan kawan-kawan lainnya memandang ke arah Jian Wushuang pada saat yang sama. Pendekar pedang, di mana Deng Huo? Tanya Raja Tulang. Markis Duosin dan para ahli Markis Bulan Pucat lainnya menatap Jian Wushuang. Mereka sebelumnya melihat Jian Wushuang mengejar Deng Huo, tetapi sekarang Jian Wushuang telah kembali tanpa Deng Huo, yang merupakan pertanda buruk. Jian Wushuang menatap mereka dengan dingin, suaranya yang dingin bergema di seluruh area. Mulai sekarang, Deng Huo tidak lagi ada di medan perang berapi. Lalu dia membalikkan tangannya dan memperlihatkan sebuah token. Itu adalah token ide. Namun, itu berbeda dari token biasa, itu berwarna emas ungu. Di Flaming Battlefield, para ahli di level yang berbeda akan memiliki token ide yang berbeda. Misalnya, seorang ahli di tahap 2 biasanya memiliki token perak, sementara seorang ahli di tahap 3 memegang token emas. Hanya ahli tingkat menantang surga yang memenuhi syarat untuk memiliki token ungu keemasan. Semua orang yang hadir mengetahui dengan jelas siapa yang sebelumnya memiliki token ungu keemasan ini.
Karena Jian Wushuang memegang token ide, itu berarti pemilik sebelumnya adalah. Apakah dia meninggal? Deng Huo, seorang ahli super di level penentang surga, terbunuh. Seorang ahli tingkat penentang surga sudah mati. Raja Tulang, Sue Yang, dan Bis tercengang. Para pakar dari kamp Markis Chang Yue pun terbelalak. Mereka mengira itu luar biasa ketika melihat Jian Wushuang mengejar Deng Huo. Sekarang mereka menerima berita bahwa Deng Huo telah terbunuh. Dia adalah seorang ahli super pada tingkat yang menantang surga. Di seluruh Flaming Battlefield, banyak ahli yang tewas sepanjang sejarahnya yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Bahkan beberapa penguasa telah terbunuh, tetapi jarang sekali seorang ahli level penentang surga yang tewas. Seorang ahli dari kamp Markis Pyeoksue telah terbunuh di medan perang berapi, namun seorang bangsawanlah yang membunuhnya. Deng Huo merupakan ahli kedua di tingkat penentang surga yang terbunuh dalam sejarah 1000 tahun. Ayo pergi, teriak Markis Duosin dengan suara rendah. Dia menatap Jian Wushuang dengan ketakutan lalu membawa orang-orangnya pergi. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk merebut kembali Jiuse Cave Mansion tanpa Deng Huo. Jian Wushuang tersenyum tipis saat melihat lawannya pergi. Dia tidak berniat mengejar mereka.